Ya, ini tahun ke-12 gue hidup dengan HIV. Gue punya anak 2, perempuan semua, dan alhamdulillah mereka tidak terinfeksi HIV. Terus juga sebagai ibu rumah tangga, single parent, yang paling cepat gitu mendorong untuk bisa jatuh itu mungkin karena sudah banyak perilaku yang udah tidak dikatakan di luar batas lah ya gitu. Misalnya apa hal-hal yang nggak mungkin dilakukan tuh bisa jadi mungkin gitu kalau kita udah jatuh gitu ke dalam penyalahgunaan drugs. Kok bajunya bisa baca? Hah? Kok bajunya bisa mbak? Nggak bisa. Sempet baju model nih. Enggak, ini baju aja. Baju apa ini SpongeBob? Penginian. Bukan. SpongeBob. SpongeBob. Baju aja namanya SpongeBob tuh. Ini dia sempit kan? Baju siapa sih ini? Baju lo di lame. Pada waktu itu mau masuk ke rehab, dimasukin sama orang tua itu juga nggak diomongin, ngomong tapi pakai trik-trik juga, dijebak lah. Udah berapa bulan di situ, baru memang ada pemeriksaan kan, pemeriksaan tes HIV itu. Emang ya udahlah, mau nggak mau juga itu karena kita posisinya di dalam situ. Apa? Ini apa ini? Jangan. Ini apa ya? Ini. Patrek sama Wih, mana? Itu. Mana? Dua-duanya. Peta 178. Iya. Ngapain kakak itu? Musli. Rival itu yang pertama. Ih. Nih, udah. Apa lah si Anja ini? Sudah gitu? Aduh. Nih, udah. Sayur. Kita di jaringan Ada Berdaya kan memang kita skupnya ke provinsi gitu. Sampai dengan saat ini sekitar 200-an, banyak kan di Bandar Lampung sih gitu. Kita nggak didanai oleh apapun, misalnya kita fundraising. Kita belum punya sekretariat yang tetap. Selama ini sih kita memang ada sekretariat sementara, itu pakai rumahnya teman. Terus juga kita kadang-kadang suka pertemuan pinjam sama klinik kosasi ini, di mana yang punya klinik kosasi ini dokter yang dia salah satu dokter yang sangat care banget sama teman-teman yang terinfeksi HIV. Jadi kalau misalnya kita ada pertemuan nih sama teman-teman, kita hubungin, "Dok, boleh pinjam tempatnya enggak?" Ya alhamdulillah setiap kita ini selalu dikasih tempat ini. Harapannya kita bisa punya sekretariat yang tetap, jadi kita nggak minjem lagi kan, enak ada untuk tempat base campnya teman-teman. Terus juga misalnya ada temen yang dari luar kota, dia ngambil obat, terus misalnya kemalaman pulang, itu kan bisa jadi shelter juga bagi teman-teman. Halo? Apa? Masih di rumah, ntar lagi nih. Apa? Lu di mana? Ya udah, ntar rutenya gua rubah lo ke sana dulu. Ya udah, ntar rutenya gua rubah ke bank dulu baru ke situ.
Awal mula saya tahu HIV atau AIDS itu setelah lebih dari 40 hari suami saya meninggal, 1 minggu setelah puasa. Itu pun nggak secara langsung, ada dari pihak keluarga suami saya yang ngasih bocoran ke keluarga saya. Akhirnya dari keluarga saya itu ngasih tahu ibu saya, itulah langsung kami ambil tindakan untuk saya diperiksa untuk cek darah. Ternyata setelah cek darah itu memang hasilnya positif. Anak saya dua-duanya udah saya cek darah, tapi alhamdulillah yang pertama dia enggak, hasilnya negatif, bahkan dia sehat total. Tapi yang kedua dia positif juga. Dia lagi ada penyakit lain, yaitu kena kelenjar paru-paru atau TB. Jadi untuk sementara ini dia harus berobat dengan TB-nya dulu, baru HIV-nya. Kalau dia hanya kelenjar paru, mudah-mudahan kata dokter hanya dengan 2 bulan dia udah bisa sembuh. Saya kadang-kadang naik bis, naik kereta. Kalau mau menghemat biaya ya memang saya harus naik kereta. Itu juga saya kan harus dari sore, jadi sampai Bandar Lampungnya malam, saya terpaksa harus nginep dulu di rumah singgah. Kalau di Kota Bumi itu nggak ada apa, karena dia sistem rumah sakitnya sistem rumah sakit paket C, jadi memang nggak ada khusus obat itu, maka dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Aku nikah itu aku baru tahu kalau dia itu memang pemakai, karena nggak sengaja aku pernah ngelihat dia pegang jarum suntik. Aku tanya, apa itu ya? Kataku, nggak apa-apa, kata dia kan ya. Habis itu barangnya itu disimpan sama dia, disumputin. Cuma aku cari-cari nggak ketemu, udah itu aja. Cuman kalau aku tanya ke dia, katanya dia memang udah enggak lagi, katanya. Ya kalau saya kan seorang istri itu masa iya sih saya nggak mau kasih kesempatan sama suami saya, nggak mau kayak gitu aja ngilangin rasa percaya saya ke dia, kan nggak mungkin. Persisnya dia masih tetap make atau enggaknya itu ya saya nggak tahu, karena saya kan nggak selalu ngikutin dia, saya kan di rumah. Ya sempet sih, namanya kesel mau diapain, cuman ya nggak mungkin dong saya mau balas dendam sama dia. Gimana balas dendamnya, orangnya nggak ada. Waktu yang detik terakhir, hari terakhir waktu dia mau meninggal tuh emang dia udah ditawarin makan nggak mau, ditawarin minum nggak mau, cuma dah diem aja. Cuman kata dia, saya nggak bisa cari duit buat kamu, kata dia. Saya nggak bisa temenin kamu, saya nggak bisa temenin anak-anak. Iya, saya bilang gitu aja. Cuman saya kan nggak mikir kalau dia tuh memang mau pergi. Saya udah ada firasat kalau dia mau pergi, cuman saya belum terlalu ngebayangin ke arah itu, belum. Wih, kapan nyampe? Baru dari situ. Sendiri lah, makanya kesini dulu. Mau ke itu beli, biasa beli DVD. Ya udah. Apalagi lah buat hiburan kan, itu biar nggak stres, biar CD4 meningkat, kekebalan tubuh meningkat, sehat. Ya udah. Mau beli film apa buat temenin? Cari-cari dulu. Aduh. Ini udah kategori ini. Ini udah. Ada bang. Nah, 3 ya. Fokus yang sana sebentar ya. Pinjem nggak lo nanti? Ya jalan gua kurang suka film. Karena mitos sering terbalik jadi fakta, fakta sering terbalik jadi mitos. Mulai dari berita-berita dibilang penggunaan WC umum itu bisa menularkan, entah dari mana gitu itunya. Terus juga air liur itu menularkan, keringat menularkan, itu kan mitos semua. Ada banyak kalau isu-isu yang menyesatkannya, dibilang ada jarum suntik lah ditaruh di 21 gitu, sengaja oleh orang HIV. Terus tusuk gigi lah, orang yang nggak tahu emang dia mindsetnya apa negatif,
ketika menerima informasi langsung aja ditelan bulat-bulat, nggak difilter lagi. Terus belum lagi dari broadcast gitu, iya, dikaitin dengan moral nggak bener lah, orang nggak bener lah, bakal mati lah, yang penyakit kutukan lah. Sebenarnya nggak kayak gitu loh, apa ya, ada geregetan sendiri, gemes sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya ngobrol nih sama orang kan, nggak sengaja sebenarnya pengen gali-gali informasi dia tentang HIV gitu. Kalau jawabannya yang gimana gitu, rasanya pengen nipu. Yang paling menyedihkan itu kayak gini, di rumah keluarga gitu ya, pengen numpang ke kamar mandi, cuman takut gitu loh. Ya karena kayak itulah, karena katanya kan penyakitku ini kan menularnya itu kan karena bisa lewat air itu. Jadi mungkin dia orang takut airnya kalau saya pegang gitu kan, mungkin tangan saya ada virusnya, jadi kan kena gitu. Biasanya dari tahun ke tahun saya setiap lebaran pertama itu nggak pernah dengan orang tua saya selalu di rumah keluarga almarhum ya. Tapi kenapa pas waktu itu saya sakit, saya bilang saya izin bahwa saya mau lebaran pertama di rumah di orang kan ya. Tapi apa jawaban mertua saya? Kan kamu lagi sakit, kamu nggak usah keluar rumah dulu karena penyakitmu menular. Habis itu orang-orang juga sudah banyak yang tahu. Selama saya sakit ini, saya belum pernah minum-minum, belum pernah makan-makan, belum pernah minum di rumah mereka, belum pernah makan di rumah mereka. Saya walaupun saya haus, walaupun saya lapar, saya tahan, atau memang saya bawa minum. Beda sih ekspresi orang yang benar-benar ngizinin kita ke rumahnya dengan yang hanya pura-pura, itu kan beda. Buktinya yang biasanya setiap lebaran ke rumah, kumpul bareng walaupun nggak ada duit buat dari Jakarta buat ongkos pulang tahan dikirimin, kenapa kok tiba-tiba mendadak total nggak boleh gitu kan. Saya belum sempet sih ngobrol ke orang tuanya, karena kan orang tuanya dari keluarga ya, dari kesehatan, otomatis kan dia orang lebih ngerti dari saya. Coba nanti sewaktu-waktu pasti saya kasih penjelasan dengan dia orang sakit kayak gini nih, gimana cara penularannya. Jadi maksud saya supaya dia orang tuh nggak takut gitu loh deket dengan saya, deket anak saya, karena penyakit itu kan nggak gampang, nggak gitu gampang yang nular ke dia orang itu, enggak. Ngelahirin anak yang pertama itu kan sesar, itu kan memang biusnya bius lokal, jadi kita masih bisa ngomong, masih bisa bergerak gitu kan, yang bagian atas. Nah waktu itu berasa mual gitu, pas waktu proses operasi berasa mual, pengen muntah banget, udah nggak ketahan gitu, kan bilang gitu saya mau muntah gitu, nggak didengar gitu, mau muntah, pokoknya udah nggak tahan banget gitu. Akhirnya ya udah, karena nggak ketahan muntah gitu kan. Tapi yang apa gitu, bekas muntahan itu nggak ada respon cepet mau dibersihin gitu sama yang ada di sekitar meja operasi. Akhirnya saat karena memang tangan ini kan masih bisa bergerak, gue sendiri gitu yang ngelap bekas operasi sambil ngelap gitu sambil di dalam proses itu sampai dua kali tuh muntahnya, 2 kali juga gue ngelap sendiri tuh loh gitu. Seharusnya kan kalau memang ini apa salahnya sih gitu kan, cuman muntah doang kan, tidak ada yang ini. Cara untuk mengurangi
transmisi penularan ke anak gitu kan, itu bisa dilakukan dengan kita udah minum obat nih, kita ada terapi, terus juga ada metode dengan sesar, terus juga tidak menyusui. Terus nanti kan setelah lahir anaknya juga minum obat selama 6 minggu, dikasih obat habis itu karena itu kan adalah profilaksis pencegahan. Itu bisa untuk melahirkan secara normal, menyusui juga dengan ada syarat-syaratnya, misalnya kayak CD4-nya tinggi, jumlah virusnya, viral load-nya tidak terdeteksi, itu bisa. Tetapi untuk bisa ke situ kan mungkin juga mentalnya harus kuat gitu. Kalau misalnya nggak minum obat dalam arti sering lupa, terus juga sering telat, dikhawatirkan itu nanti virus di dalam tubuhnya dia akan menjadi resisten. Bisa-bisa kalau dia udah resisten, ntar solusinya ganti ke lini selanjutnya. Kalau di Indonesia kan baru ada sampai lini 2 yang tersedia. Kalau misalnya kita udah resisten di lini 2, terus kita mau pengobatan kemana gitu loh. Kalau di luar masih enak sampai ke lini berapa gitu. Tapi kalau di Indonesia baru lini 2 yang disubsidi ya. Yang disubsidi itu baru sampai lini 2. Sebenarnya kan kalau nggak disubsidi dia harganya mahal, cukup mahal. Minta bumbunya 1 ya. 2,5 aja lah. 2,5 ya? Tapi kok. Ale. Minta ini sih, bawang merah, bawang putih campur 5.000. Awal permulaan minum obat itu ya, memang mual terus setiap hari. Nah, maksudnya itu kayak air liurin kita ini kayak basi gitu kan, gimana sih, jadi kayaknya nggak enak gitu. Tadinya memang saya udah nggak mau lagi yang namanya minum obat segala, saya udah ibaratnya saya tuh udah putus asa lah untuk apa lagi. Tapi saya pikir kalau saya kayak gini terus gimana anak saya. Saya harus bangkit, saya harus semangat, saya harus berjuang demi masa depan anak-anak saya, itu aja. Nggak usah menyesalin deh, kenapa gue harus kena HIV, kenapa, nggak perlu. Udah nggak penting lagi dipikirin kenapa sebabnya, dan pikirin itu ya hari-hari ke depan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.